antara janji yang terikat dan hati yang tak bisa berdusta. Akankah mereka melawan takdir atau justru menghancurkan segalanya? Jangan lupa like dan subscribe untuk mensupport channel ini. Berlatar pada tahun 1920-an, kisah ini dimulai di sebuah kota kecil di Shanghai, Tiongkok. Walter Fane, seorang ahli bakteriologi yang serius dan berdedikasi, menetap di sana bersama istrinya, Kitty. Namun, Kitty merasa kurang nyaman dengan lingkungan sederhana ini, terutama karena hanya 2 tahun sebelumnya, ia masih menikmati kemewahan pesta-pesta besar di London. Pada salah satu pesta itulah ia pertama kali bertemu dengan Walter, yang langsung tertarik padanya dan mengajaknya berdansa keesokan harinya. Meskipun pada awalnya Kitty belum memiliki keinginan untuk menikah, ibunya dengan tegas menyampaikan bahwa mereka tidak lagi bisa terus menanggung kehidupannya di rumah. Merasa marah dan tersinggung, Kitty meninggalkan rumah. Saat itulah ia bertemu dengan Walter yang ingin memberinya hadiah kecil. Hanya untuk menghindari keluarganya, Kitty menerima ajakan Walter untuk berjalan-jalan. Dalam kesempatan itu, Walter mengumpulkan keberanian untuk melamarnya. Meskipun mereka baru saling mengenal dalam waktu singkat, Kitty dengan jujur mengatakan bahwa ia hanya menganggap Walter sebagai teman. Namun, Walter meyakinkannya bahwa seiring waktu, Kitty akan belajar mencintainya, dan ia akan melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia. Meskipun begitu, Kitty tetap belum memberikan jawaban pasti. Namun, ketika ia pulang, ia tanpa sengaja mendengar ibunya berbicara di telepon dan menyebutnya sebagai beban keluarga dengan nada penuh kekecewaan. Tersentuh oleh situasi tersebut, Kitty akhirnya menerima lamaran Walter. Mereka pun pindah ke Shanghai dan tinggal di sebuah rumah besar. Selama hari-hari pertama pernikahan mereka, Walter menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap Kitty, hingga istrinya sendiri yang harus mendorongnya untuk lebih romantis. Meski Walter memiliki momen-momen penuh kasih, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pekerjaannya. Sementara Kitty merasa kesepian dan jenuh. Suatu hari, Walter memberitahu Kitty bahwa mereka menerima undangan dari pasangan Townsend, sepasang suami istri asal Inggris yang tinggal di Shanghai. Awalnya, Kitty tidak terlalu bersemangat, tetapi semua berubah ketika ia bertemu dengan Charles Townsend, seorang wakil konsul yang tampan. Saat Walter sibuk menyaksikan pertunjukan teater, Charles dengan lembut menjelaskan isi pertunjukan kepada Kitty, yang mendengarkan dengan penuh ketertarikan. Seiring waktu, ketika Walter sedang tidak berada di rumah, Kitty mulai menjalin kedekatan dengan Charles. Pada suatu kesempatan, saat mereka sedang berbincang di dalam kamar, mereka menyadari ada seseorang yang mencoba membuka gagang pintu. Beruntung, Kitty telah menguncinya. Namun, perasaan was-was tetap muncul, dan ia menduga bahwa orang itu adalah Walter. Charles menenangkan Kitty, mengatakan bahwa sekalipun Walter mengetahuinya, ia mungkin tidak akan berani berbuat apapun. Sebelum pergi, Charles mencium Kitty dengan penuh kasih sayang, membuatnya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Kitty menemukan sebuah paket kecil yang ditinggalkan Walter saat ia tertidur. Tak lama setelah itu, Walter mengungkapkan bahwa mereka harus segera pindah ke sebuah kota kecil bernama Meitan, di mana wabah kolera sedang menyebar dengan cepat dan membutuhkan perhatian medis. Kitty dengan tegas menolak rencana tersebut, merasa bahwa itu bukan tempat yang cocok baginya. Mendengar penolakan tersebut, Walter dengan dingin mengungkapkan keinginannya untuk berpisah, karena ia merasa dikhianati. Sebagai gantinya, Kitty menawarkan untuk menjadi pihak yang mengakhiri hubungan mereka terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan perbincangan. Meskipun ia menyesali keadaannya, ia tetap bersikeras bahwa perasaannya terhadap Charles adalah tulus. Mendengar itu, Walter menjadi sangat marah dan menyebut Kitty sebagai wanita manja yang seharusnya tidak pernah ia nikahi. Namun, Kitty berpendapat bahwa kesetiaan seorang istri adalah tanggung jawab suaminya. Bagaimanapun, Walter sudah mengetahui bahwa ia menikahi seseorang yang belum sepenuhnya mencintainya sejak awal. Dalam kebingungan dan konflik batin, Kitty mulai mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin rumit ini. Kitty menyela salah satu rapat Charles untuk menyampaikan kabar penting. Ternyata, Walter setuju untuk bercerai secara diam-diam dengan satu syarat. Charles juga harus menceraikan istrinya. Inilah yang menjadi masalah, karena perceraian itu bisa merusak reputasi Charles sebagai wakil konsul. Charles menolak dan Kitty pun pergi dengan kecewa, teringat akan keyakinan Walter bahwa kekasihnya pada akhirnya akan mengecewakannya. Akhirnya, Kitty memutuskan untuk ikut bersama Walter dalam perjalanan ke Matanfu, melewati tebing-tebing berbahaya, dan melihat banyak peti mati yang dibawa keluar dari desa.
Setibanya di sana, mereka tinggal di sebuah gubuk tua yang sangat jauh dari kemewahan rumah mereka sebelumnya. Walter, dengan caranya sendiri, melihat tempat ini sebagai bentuk konsekuensi yang pantas bagi istrinya. Tak lama setelah kedatangan mereka, seorang pejabat Inggris setempat, Waddington, yang juga menjadi satu-satunya tetangga mereka karena penduduk lain telah meninggal akibat kolera, datang berkunjung. Ia memberitahu mereka bahwa Kolonel Yu, yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut, telah menugaskan seorang penjaga di rumah mereka. Hal ini dilakukan karena beberapa hari sebelumnya terjadi insiden yang melibatkan tentara Inggris dan para pekerja Tiongkok saat sebuah demonstrasi berlangsung. Sejak saat itu, para nasionalis Tiongkok bersumpah akan membalas perlakuan tersebut terhadap warga mereka. Namun, Walter meragukan mereka akan mendekati kota yang penuh wabah kolera. Walter kemudian mengunjungi desa untuk melihat langsung para pasien kolera, sesuatu yang sebelumnya hanya ia pelajari di laboratorium. Keadaannya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Puluhan orang mengalami dehidrasi parah, sangat kurus, dan terus-menerus muntah. Sementara itu, Kitty merasa terperangkap dalam situasi ini dan menulis surat kepada Charles, mengungkapkan betapa hidupnya terasa hampa tanpa dirinya. Saat ia pergi ke rumah Waddington, tanpa sengaja ia menemukan kekasih pria itu, seorang wanita muda bernama Wang Shei. Namun, Kitty memilih untuk mengabaikannya dan hanya bertanya tentang kemungkinan mengirim surat. Waddington menjelaskan bahwa sejak wabah merebak, pengiriman dan penerimaan surat terhenti. Meski begitu, ia menawarkan untuk membantu mengirimkan surat Kitty dengan cara lain. Namun, saat ia melihat surat itu ditujukan kepada Charles, ia secara halus menyinggung bahwa Charles terkenal dengan hubungan asmara di luar pernikahannya. Kata-kata itu menyentak hati Kitty, dan ia pun pulang dengan perasaan hancur. Ia akhirnya merobek surat itu, menyadari bahwa ia tidak seistimewa yang ia kira di mata Charles. Setelah meneliti sumber air desa, Walter menyimpulkan bahwa sumur utama telah terkontaminasi. Ia pun memutuskan untuk menutupnya, meski hal ini memicu kemarahan penduduk setempat yang tidak memahami alasannya. Sementara Walter bekerja tanpa lelah di rumah sakit, Kitty sering menghabiskan waktu dengan Waddington, yang bisa melihat betapa tidak bahagianya ia dalam pernikahannya, meskipun ia berusaha menjaga penampilan. Suatu hari, ibu kepala biara dari panti asuhan setempat mengundang Kitty untuk bertemu dengan anak-anak yang mereka rawat. Sepanjang kunjungannya, ibu kepala biara memuji Walter atas dedikasinya dalam membantu anak-anak yang sakit. Saat pulang, Kitty mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Ia menemukannya tertidur kelelahan di ruang kerjanya karena bekerja tanpa henti. Saat Walter terbangun, Kitty menunjukkan ketertarikannya pada penelitian suaminya, tetapi Walter tetap bersikap dingin padanya. Dengan perasaan terluka, Kitty bertanya apakah Walter benar-benar sangat membencinya. Walter menjawab bahwa satu-satunya hal yang ia benci adalah dirinya sendiri, karena pernah mencintai Kitty. Seiring waktu, jumlah korban kolera semakin bertambah, tetapi Walter tetap bekerja keras dan bahkan membawa kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan. Tergerak oleh dedikasi suaminya, Kitty pun mulai menjadi sukarelawan di panti asuhan, membantu dalam berbagai hal, termasuk merawat bayi-bayi yang sakit. Sementara itu, Walter memberitahu Kolonel Yu bahwa air sungai juga telah tercemar karena ada pemakaman cera di tepinya. Ia mendesaknya untuk memeriksa setiap rumah di desa, karena penduduk setempat sering menyembunyikan orang yang terinfeksi oleh IES. Tak lama setelah itu, Walter menemukan Kitty di panti asuhan. Kitty menyapanya dengan singkat, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ketika Walter memperingatkan warga desa tentang bahaya air sungai, mereka marah, karena percaya bahwa roh leluhur mereka harus tetap berada di dekat air. Masalah semakin rumit ketika Walter mengetahui bahwa ia tidak bisa memindahkan pemakaman tanpa izin dari pemimpin setempat. Namun, ia menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak, membangun kincir air di lokasi yang lebih jauh agar desa tetap mendapatkan air bersih. Untuk melaksanakan rencana ini, ia meminta izin dari pemimpin setempat, yang langsung menolak dengan alasan bahwa cera adalah bagian dari takdir. Karena pemimpin tersebut tidak bisa berbahasa Inggris, Walter dengan bercanda mengatakan bahwa pakaian yang dikenakannya adalah yang paling aneh yang pernah ia lihat. Kolonel Yu, yang memahami maksud Walter, tertawa, alih-alih menerjemahkan kata-kata tersebut secara harfiah. Kemudian, Kolonel Yu menegaskan akan mengirim pasukannya ke tempat pemimpin itu jika ia tetap tidak mau bekerja sama.
Di desa, Walter melihat Kitty bermain piano untuk anak-anak yatim piatu yang bersuka cita mendengar musiknya. Sampai saat itu, Walter belum pernah benar-benar memperhatikan bakat Kitty dalam bermain piano. Melihatnya bermain, ia teringat malam pertama mereka bertemu. Di rumah, Kitty mengungkapkan kekagumannya pada para biarawati di panti asuhan. Tetapi Walter berpendapat lain. Ia mengungkapkan bahwa beberapa biarawati kerap membeli anak-anak dari keluarga mereka dengan tujuan tertentu. Meski begitu, Kitty tetap percaya bahwa mereka telah menolong anak-anak tersebut dan bahwa tidak semua hal seburuk yang Walter pikirkan. Ia menyukai hal-hal sederhana seperti bermain golf dan menghadiri pesta, sangat berbeda dengan kebiasaan Walter yang gemar mendalami sejarah. Namun, hal itu justru membuat Walter tersenyum, dan ia mengakui bahwa selama ini ia keliru mencoba mencari seseorang yang memiliki kesamaan dengannya. Keesokan harinya, saat Kitty kembali dari panti asuhan, terjadi kerusuhan di desa. Warga yang marah menyerang pengawalnya dan mulai mengejarnya, hingga akhirnya ia terjebak di sebuah gang. Tepat pada saat itu, Walter muncul untuk menyelamatkannya. Sebelum Walter sempat berhadapan dengan para warga, pengawal Kitty melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan mereka. Malam itu, pasangan tersebut menghabiskan waktu bersama di rumah seorang pria bernama Waddington. Di sana, Waddington menjelaskan bahwa wanita bernama Wang Shei yang bersamanya bukan seperti yang orang-orang pikirkan, melainkan putri bungsu dari sebuah keluarga yang ia bantu melarikan diri dari gejolak politik. Namun, Wang Shei memutuskan untuk tetap bersamanya, hingga akhirnya Waddington tak punya pilihan selain menerimanya. Setelah malam itu, Kitty tampak lebih ceria dan mulai lebih sering mengunjungi proyek suaminya di sungai. Sebagai balasan, Walter mengajaknya berperahu untuk melihat perkembangan kincir air dan saluran air yang mereka bangun. Kitty juga tetap mengunjungi ruang musik di panti asuhan, hingga suatu hari ia tiba-tiba merasa mual. Beruntung, itu bukan penyakit yang dikhawatirkan oleh banyak orang di desa, melainkan tanda bahwa ia sedang mengandung. Walter merasa sangat bahagia mendengar kabar itu, tetapi Kitty mengungkapkan bahwa tanda-tanda kehamilan sudah mulai dirasakannya sejak 2 bulan lalu, sebelum hubungan mereka membaik. Namun, Walter mengatakan bahwa baginya itu tidak penting, karena yang terpenting adalah ia mencintai Kitty.